Itu marungoku. Si Titi manis lepas orang aja. Nah, ku somok yang ngasih panganan membuat kami saya kurang mabina sudah. Asul huli na. Hoti-hoti. Hoti-hoti. Hoti-hoti pa na. Very huli-huli na. Huli-huli na.
berjalan dengan baik ya Bapak Tuhan. Di sini kami menyerahkan saudara kami dalam pemberkatan dan nikahan dengan tangan-Mu yang senantiasa memberkati mereka ini. Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan kami ini. Kiranya Tuhan keselamatan kami tumpangi. Kiranya Tuhan bungkus dengan kuasa darah. Maka kami sampai di tempat di mana kami mengadakan pemberkatan kepada kami. Tuhan Yesus setiap undangan-undangan kami Tuhan, Tuhan berkati dengan juga nanti pada acara adat yang kami laksanakan. Terima kasih Tuhan. Itu sama mama sana. Kami Atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, kami menerima Saudara Minardo Manggading Anggrebet Lomban Gaul dan Saudari Beta Noroyana Purwosi Ringgo untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga dipersilakan memasuki ruangan gereja.
Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah, dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan dan diasuh serta dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh.
Saudara Nardo dan juga Berta hari ini diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 dengan berikut, cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lengan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Jalannya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Salam. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan kedua calon mempelai, sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang selalu dilandaskan atas dasar cinta. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk memperoleh cinta. Ada begitu banyak orang yang menjadi korban oleh karena cinta. Cinta kadang-kadang membawa kebahagiaan, tetapi cinta juga tidak jarang membawa kepada petaka. Marilah kita melihat hubungan cinta manusia di antara dua anak manusia dan cinta antara manusia dan Allahnya. Firman Tuhan hari ini memberikan kita 4 gambaran setidaknya tentang cinta yang sangat luar biasa. Dikatakan yang pertama bahwa cinta itu seperti materai atau segel di hati dan di lengan. Dan pada dasarnya, ketika cinta itu seperti materai, seperti segel atau stempel yang sudah dicapkan pada seseorang yang dicintai, maka yang memiliki tanda materai atau stempel dari cinta itu akan dilihat oleh orang banyak bahwa orang ini milik orang lain. Orang ini memiliki pasangannya dan orang ini tidak boleh diganggu oleh yang lain karena dia sudah memiliki pasangannya. Dan ketika cinta itu disegel, dimatrai atau dicap di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh sampai kepada hatinya untuk tinggal di dalam hati orang yang dicintainya, untuk menjadi bagian dari lengan yang melindungi dan juga memelihara orang yang dicintainya, maka cinta itu sebegitu kuat di dalam dirinya. Demikian juga gambaran cinta anak manusia dengan Allah. Anak manusia digambarkan sebagai seorang gadis yang memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah.
Karena dia mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, cintanya itu sudah disegelnya di dalam hatinya, melekat di dalam hatinya, bahkan juga di lengannya. Dia ingin Allah senantiasa mengingatnya dan tidak meninggalkannya, sebagaimana dia juga memberikan dirinya sepenuhnya, sepenuh hatinya kepada Allahnya. Jadi cinta itu harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Pemberian cinta baik kepada Allah maupun kepada pasangan memerlukan ketulusan, memerlukan satu rasa penyerahan diri kepada yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika satu hati diberikan kepada satu orang, itulah hatinya yang sempurna. Itulah hatinya yang sungguh-sungguh seutuhnya diberikannya hanya kepada pasangannya masing-masing. Ketika sebagai anak manusia di hadapan Allah kita katakan, aku cinta Yesus selamanya, itu artinya tidak ada tempat bagi nama-nama ilah selain Allah yang kita yakini dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Nardo di hatinya tidak ada yang lain sekarang selain Berta. Berta juga tidak ada yang lain dalam hatinya selain Nardo. Cinta membutuhkan penyerahan diri, membutuhkan segel di dalam hati kalian berdua. Sehingga segel itu harus dipelihara selama-lamanya dalam bentuk keutuhan, penyerahan diri seutuhnya kepada pasangan masing-masing. Dengan demikian, maka cinta itu akan selalu tinggal tetap dan masing-masing pasangan akan sungguh-sungguh terlindungi dalam hidup. Yang kedua, cinta itu seperti kematian. Karena itu ia gigih terus menjangkau. Dan cinta yang sungguh-sungguh adalah cinta yang tidak dapat diubah. Cinta yang sungguh-sungguh harus dipupuk dan dia bersifat permanen. Karena itu dikatakan bahwa cinta seperti maut. Cinta harus mengandung unsur keabadian. Di dalamnya sesuatu yang permanen diberikan di dalam cinta. Dan hanya maut yang bisa melepaskan cinta itu. Dalam hal ini berarti hanya kematian yang bisa melepaskan seseorang dari cinta yang utuh, cinta yang permanen yang diberikan kepada pasangan masing-masing. Dan dalam hubungan dengan Tuhan, maka cinta kita kepada Tuhan jangan suam-suam kuku seperti dikatakan dalam kitab Wahyu. Tidak panas, tidak dingin. Cinta kita kepada Tuhan harus sifatnya permanen. Tidak hanya sementara, tidak ketika kita susah kita datang cari Tuhan. Ketika kita senang kita lupakan Tuhan. Tidak. Harus dalam susah, dalam senang kita adalah anak Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau senang kita senang dan bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ada kendala-kendala dalam hidup yang harus menjadi tantangan yang kita lewati, kita juga lewati bersama dengan Tuhan. Karena cinta itu permanen bagi setiap pasangan, maka jalanilah kehidupan cinta, kehidupan pernikahan
dalam suka, dalam duka, sampai kematian mengakhiri sebuah cinta. Ini yang juga harus dilandaskan dalam pernikahan Nardo dan Gerta. Cinta yang utuh tadi harus bersifat abadi, untuk selama-lamanya, permanen. Dan itu yang harus diberikan kepada pasangan masing-masing. Sehingga ketika menjalani kehidupan pernikahan, ada masalah, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tetap menjalaninya bersama. Ada sukacita, tetap bersukacita bersama-sama. Jangan bersukacita dengan kawan di luar sana, kemudian istri di rumah tidak diajak dalam sukacita suami. Demikian juga istri, sama demikian juga. Jadi harus juga bersukacita bersama-sama. Dalam duka, dalam perjuangan hidup juga harus dilakukan bersama-sama. Karena untuk sampai kepada keabadian dari cinta yang sungguh-sungguh tadi, semuanya ini harus dipupuk. Sama seperti kita memupuk kecintaan kita kepada Tuhan dan kita tidak ingin meninggalkan Tuhan, maka kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Demikian juga dalam cinta lebih berat. Dalam kehidupan berkeluarga ada banyak tantangan, tetapi setiap pasangan harus memupuk itu semua dalam rasa cintanya. Karena cinta sudah diberikan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, cinta itu seperti api yang berkobar dan tidak bisa dipadamkan. Jadi kata Alkitab dengan gairah itu berarti kecemburuan. Jadi dalam cinta ada api yang juga berkobar dan tidak bisa dipadamkan. Kalau kobaran apinya masih seperti kobaran sinar Tuhan, nyala api Tuhan dalam hidup manusia, dia bisa menerangi, dia bisa memberikan kehangatan dalam cinta, dalam kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Tetapi kalau kecemburuan Tuhan dibakar sebagaimana orang Israel, maka orang Israel akan dibawanya dalam pembuangan. Diujinya dulu supaya kembali lagi kepadanya di dalam pembuangan. Oleh karena itu, seseorang dalam kehidupan pernikahan harus berhati-hati tentang bagaimana, di mana, dan dengan siapa percikan cintanya dinyalakan. Sudah menyalakan api cinta di rumah dengan pasangannya, jangan nyalakan api cinta di tempat yang lain. Karena apinya pasti akan merusak. Apinya pasti akan menghancurkan cinta dalam rumah tangga. Berhati-hatilah. Yang keempat, cinta tidak bisa dibeli dan cinta tidak bisa dijual. Cinta bukanlah barang dagangan. Karena cinta harus diberi. Cinta harus dihargai. Karena nilai cinta itu besar dan tidak boleh dianggap remeh. Pernikahan bukan urusan ekonomi. Pernikahan adalah memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada pasangan sampai keabadian. Tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan barang. Sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang dilakukan dengan cinta. Jadi tidak ada kompensasi dalam cinta. Misalnya nanti istrinya marah, Gerta marah di rumah, lalu Nardo belikan sesuatu begitu supaya marahnya reda, tidak marah. Tidak bisa begitu cinta. Harganya berbeda. Tidak bisa diperlakukan seperti barang orang bisa disogok. Karena menyogok dengan barang, dengan materi,
berarti cinta itu sudah dilapis dengan kepentingan tertentu dan rasa tertentu dari materi yang diberikan. Tidak salah memberi, tidak salah memberikan rumah, memberikan perhiasan, tidak salah. Tapi semua itu memang harus diberikan dalam kehidupan orang yang sudah memberikan hatinya sepenuhnya dalam cinta, dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Bukan kompensasi dari cinta. Karena itu adalah hasil dari membangun kehidupan berumah tangga bersama-sama. Oleh karena itu, Nardo dan Berta, semua ekspresi cinta, ekspresi kasih dalam kehidupan pernikahan saudara harus diberikan penghargaan yang sepantasnya. Harus disyukuri, harus dihargai berapapun itu besarnya. Karena begitulah cara membangun cinta, dengan saling menghargai dalam kehidupan keluarga. Kita berdoa, Tuhan akan menolong Nardo dan Berta untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan pimpinannya. Amin. Penemuan janji nikah. Saudara Minardo Manggading Engelbert Tubanggao, apakah saudara mau menerima saudari Berta Noriana Boru Sirigorino untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya Minardo Manggading Engelbert Tubanggao mengambil engkau Berta Noriana Sirigorino menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan mengasihimu baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan suka dan duka, hingga akhir kematian musnah kita. Saudari Berta Noriana Boru Sirigorino, apakah saudari mau menerima saudara Minardo Manggading Engelbert Tubanggao jadi suami saudari dan berjanji
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin.
pelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh